Berjumpa lagi bersama saya di Kelafur Sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, saya hendak membagikan bagian firman Tuhan yang memberdayakan kita selalu dalam aktivitas kita setiap hari, karena tentunya setiap hari kita selalu berhadapan dengan banyak pergumulan, banyak masalah, dan kita perlu ada penguatan dari firman yang meneguhkan kita di sepanjang jalan hidup kita. Bagian firman yang hendak saya bawa dalam perenungan di saat ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup, saatnya kami kembali bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman. Tuntun kami dengan roh dan hikmat-Mu, agar bagian firman yang hendak kami pelajari ini meneguhkan setiap kami di mana saja kami berada. Amin. Sekali lagi, Yohanes pasal 3 ayat yang keempat dan ayat yang kelima berkata, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus di mana saja berada, sebenarnya bagian firman Tuhan yang meneguhkan kita selalu itu perkataan-perkataan yang berkuasa dari mulut Yesus sendiri kepada seorang Nikodemus yang adalah seorang pemimpin agama, seorang Farisi, seorang terkemuka yang selalu memiliki kemampuan beragama, menafsirkan Taurat dan lain sebagainya. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, ia harus mempertanyakan tentang identitasnya, tentang kualitas dirinya, tentang dirinya sebenarnya, kepribadiannya. Apalagi Yesus berkata kepadanya tentang diri seseorang yang harus dilahirkan kembali kepada Nikodemus. Ada pertanyaan yang muncul, bagaimanakah seseorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Sebenarnya pertanyaan ini ditujukan kepada seorang anak kecil yang belum memahami tentang pengertian kelahiran baru. Karena itu, bagi Nikodemus, kelahiran kembali atau lahir baru ini tidak ada dalam konsep pikirnya, tidak ada dalam pemahamannya berkaitan tentang kehidupan yang penuh dengan roh. Apa yang disampaikan oleh Yesus sesungguhnya ini bertentangan dengan kepribadian seorang Nikodemus, karena ia tidak mengerti apa maksud Yesus. Sesungguhnya ada kontras yang besar dari dunia fisik dan dunia roh, sementara Nikodemus memiliki pemahaman tentang dunia fisik karena ia tidak memahami bahwa seseorang yang dilahirkan kembali, apalagi sudah tua, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena itu Yesus memberi jawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya dari bagian ini kita mendapatkan pemahaman kecil tentang apa yang disampaikan oleh seorang Yohanes Pembaptis ketika ia menyatakan kualitas orang Israel untuk mempersiapkan segala sesuatu bagi datangnya Mesias itu dengan pertobatan, yaitu air sebagai tanda pertobatan. Tetapi roh yang sesungguhnya ketika Yesus membaptis dengan Roh Kudus, maka itu sebagai suatu daya guna kepada kelahiran kembali dari roh. Kalau Yohanes sebagai tanda secara fisik, maka Yesus sesungguhnya itu telah menggenapi dalam kesempurnaan. Sehingga merujuk kepada seorang Nikodemus yang tidak memahami tentang kelahiran kembali dari roh, maka dia tidak akan memahami tentang apa artinya kerajaan itu. Yesus memberi jawab bahwa apa yang lahir dari roh adalah roh dan dari daging adalah daging. Sesungguhnya inilah yang dapat memberikan pengertian bahwa yang lahir dari roh ketika ia mengalami pemulihan, pertobatan kembali, maka kelahiran itu menjadi miliknya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 berkata,
Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu berarti bahwa dalam Kristus seseorang mengalami kelahiran kembali. Artinya bahwa ketika Kristus telah hidup dalam dirinya, dia bukan lagi dirinya yang sesungguhnya, tetapi Kristus yang hidup dalam dirinya karena iman kepada Kristus. Aku hidup, tetapi bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku, itulah yang memberikan kehidupan kekal. Itulah iman. Karena itu seseorang yang lahir dari dalam roh, berarti dia telah melalui proses tinggal di dalam Kristus dan ia hidup di dalamnya. Kristus menghidupinya. Ini bagian daripada sebenarnya suatu ciptaan baru keluar daripada kehidupan di mana ia hidup dalam Kristus untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus, dimanapun kita berada hari ini, dalam kualitas iman kita, apapun kita, status kita di mana saja, ketika kita memiliki kehidupan, maka kita tahu ada satu kehidupan yang baru sekali diberikan oleh Kristus, yaitu hidup melalui rohnya, menjadi ciptaan baru. Itu suatu bagian yang luar biasa, karena tanpa itu orang tidak dapat untuk memiliki ataupun masuk ke dalam kerajaan yang kekal itu. Tetapi dengan ciptaan baru, hidup baru, lahir baru, karena telah memiliki pertobatan itu, maka dia mengalami suatu suasana surgawi dalam dirinya, sekalipun ia masih hidup dalam dunia yang fana ini. Tetapi ciptaan baru itu telah ia miliki untuk merujuk kepada kehidupan yang kekal. Artinya juga bahwa dimanapun kita berada, apapun kehidupan kita, tanpa pengenalan akan Kristus dalam diri kita, yang menguasai kehidupan kita dan berkuasa penuh dalam diri kita, maka kita tidak memiliki sesuatu, kita menjadi sia-sia. Tetapi di dalam Dia, di dalam namanya, maka segala kebutuhan kita, segala keperluan kita dipenuhi. Inilah bagian yang sebenarnya dicakapkan oleh Yesus kepada Nikodemus, supaya mengalami pemulihan, pertobatan kembali, lahir baru, menjadi ciptaan baru, supaya segala sesuatu yang tidak mungkin baginya itu menjadi mungkin karena Kristus dalamnya. Kita semua percaya bahwa ketika Kristus menjadi kehidupan kita setiap hari, maka di situ kita menemukan segala kepenuhan, baik yang ada di surga itu kita sudah mengalami di bumi hari ini, karena Dia telah menguasai kehidupan kita. Jadikanlah Kristus menguasai hidup kita, supaya apapun yang menjadi bagian hidup kita hari ini, bukannya kita lagi, tetapi Dia yang tinggal dalam kita, itulah yang berkuasa penuh dalam hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya, meneguhkan firman-Nya dalam hati kita, dan jadikan kita menjadi ciptaan yang baru untuk kehidupan dalam kekekalannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menjadikan kami sebagai ciptaan yang baru. Kami percaya hanya dalam nama Yesus kami mendapatkan bagian itu, karena Tuhan menguntungkan itu kepada kami supaya kami bersama-sama di dalam kekekalan, karena Kristus telah memberkati kami. Terima kasih untuk firman Tuhan, supaya kami tidak meragukan kesaksian firman Tuhan tentang hidup dalam ciptaan yang baru, karena kami telah diberkati Tuhan untuk mengalaminya kini dan selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.